Hai guys, di video kali ini saya akan update soal Bitcoin yang terjadi penurunan yang cukup dalam, di mana sesuai prediksi kemarin ada chart atau pola yang bearish dan ternyata benar turun. Saya juga akan update soal beberapa altcoin requestan teman-teman dan ada chart menarik yang bisa menggambarkan bear market itu seperti apa. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily, di mana setelah naik sampai ke harga 32 ribuan, kemudian dia turun sampai ke harga 29.300-an, tepat di garis support ini ya teman-teman. Jadi ini ada pola semacam descending triangle, dan ada garis support yang cukup kuat di sini, dan sekarang dia sedang konsolidasi ya teman-teman. Dari indikatornya sebenarnya masih bullish kalau MACD dan RSI-nya, tetapi RSI-nya dia baru saja di rejected di daerah 50-nya. Kalau dari DMI-nya ini masih belum bullish, jadi hampir bullish, tapi rupanya rejected di sini. Dan apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Ada terbentuk pola diamond pattern di sini yang merupakan pola reversal, di mana kalau misalnya dia naik dari sini masuk ke pola diamond ini menunjukkan perlemahan dari bull-nya sehingga rentan untuk terjadi breakdown ke bawah. Dan benar ternyata setelah dia membentuk pola ini, ada garis ekstrim di tengahnya, kemudian ada dua shoulders di sebelah kanannya. Di sini kemudian dia sempat naik menembus garis support ini, garis resistance maksudnya, dikira mungkin akan terbang, tetapi ternyata langsung dibanting ke harga yang lebih rendah, sangat rendah, bahkan menembus daerah support sebelumnya yaitu 30.600-an, turun sampai ke sini dan bounce di dekat garis support ini. Oke, sekarang dia sedang konsolidasi. Setelah terjadi penurunan yang cukup dalam, kenaikannya ini tidak terlalu cepat dibandingkan penurunan daripada ini, sehingga kemungkinan besar masih bisa melanjutkan penurunannya. Jadi itu adalah semacam pola, bisa dikatakan rising wedge atau bear flag. Jadi bear flag itu continuation pattern, melanjutkan tren daripada sebelumnya, jadi bisa turun lagi. Daerah-daerah yang perlu kita waspadai adalah di daerah ini, tentu saja di 29.000 yang merupakan target selanjutnya kalau misalnya dia terjadi breakdown. Dan tentu saja di daerah ini ada 28.800, itu juga ada garis support yang cukup kuat di situ, karena sudah menopang harga Bitcoin cukup kuat di sini. Kalau misalnya jebol ke bawah 28.800, maka dia mau tidak mau harus ke daerah yang lebih bawah lagi, yaitu sekitar di sini. Kita lihat, kita tarik di sini. Ada golden pocket 28.000, 26.800, dan 26.200. Itu adalah daerah-daerah yang cukup penting menurut saya untuk jangka pendek ini, kalau misalnya dia jebol ke bawah. Oke, dari indikatornya bagaimana? Kalau untuk ini terlalu kecil frame-nya, kemungkinan akan cross. Ini belum ada bullish divergence, masih bearish untuk DMI-nya, jadi sebenarnya masih bearish untuk time frame kecilnya, time frame 1 jam ini ya teman-teman. Oke, jadi kita akan lihat selanjutnya apakah dia akan, kalau misalnya dia breakdown ke sini dari garis support ini, maka dia bisa melanjutkan lagi pergerakan ke bawahnya. Next adalah Bitcoin dominance time frame daily, dan terjadi kenaikan, tapi rupanya kemarin turun sedikit dan hari ini turun sedikit. Belum ada arah yang jelas, masih belum bisa menembus daerah resistance ini dan juga tidak menembus daerah resistance support ini. Jadi belum ada arah jelas, masih sideways saja seperti di masa-masa ini. Belum cross ke bawah juga, jadi masih bertahan dia di situ dan masih bullish untuk DMI-nya. Oke. Dan ini ada untuk koin Cardano yang akan kita bahas, di mana ini adalah time frame weekly-nya untuk mengetahui bagaimana berapa kira-kira bottom-nya itu, di mana ini kita lihat kalau di chart seperti ini, dia di sini itu ada garis yang cukup penting yang menghubungkan harga Cardano dari masa lalu
di 2018 sampai sekarang. Jadi ini adalah garis yang cukup penting untuk kembali bullish lagi, dia harus at least berada di sini, di atas ini. Namun sekarang ini masih downtrend ya kalau kita lihat, dan weekly-nya itu juga masih belum close, tapi memang ada pergerakan yang cukup bagus untuk weekly-nya, tapi belum close, harus tunggu hari Senin. Apakah masih bisa ke bawah? Masih bisa, karena Bitcoin bisa menarik altcoin untuk terjun lagi ke bawah. Oke, dimana target selanjutnya adalah di garis support ini, yang merupakan garis support downward channel ini. Sekitar 0,3 dolaran, di situ adalah garis supportnya kalau misalnya terjadi penurunan. 0,26, 0,22 di daerah situ. Oke, kalau kita aktifkan ininya, chart logaritmiknya, maka sebenarnya sekarang kita berada di garis support ini, ditahan di garis support ini, yang dari sini ke sini. Kemudian di sini itu dia sempat tembus ke bawah, namun di sini dia berhasil close di atas garis ini, dan sekarang bertahan di atas. Jadi kalau misalnya dia bisa bertahan beberapa lama di atas garis ini, maka dia itu akan bullish. Kalau misalnya dia terjun ke bawah, itu kita harus melihat pergerakan selanjutnya. Oke, kalau kita cek untuk Fibonacci-nya bagaimana, sekarang juga berada di daerah yang cukup kuat di 38,2. Paling parah adalah dia harus ke 0,5 di harga 0,23 dolar, dan ke daerah sini 0,12 dolar. Jadi penurunan yang cukup dalam lagi kalau misalnya ke sana. Kalau ke 0,24 dolar, dia turun lagi 50%. Ke golden pocket-nya turun lagi 77%. Jadi lebih baik untuk altcoin belinya nanti dulu, atau teman-teman bisa belinya bertahap sesuai dengan harga yang dia tuju. Jadi kalau misalnya teman-teman pasang di sini, teman-teman pasang di sini, memang sudah sesuai dengan rencananya, teman-teman jangan dilepas ketika dia mulai turun, karena itu adalah rencananya. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan harga rata-rata yang lebih rendah dari situ, sehingga potensi untuk untung itu lebih mudah ketika harga rata-ratanya itu rendah. Oke. Poin selanjutnya adalah FTM, di mana dia ini sudah mengalami kenaikan yang cukup banyak. Dari sini sampai sini itu ada kenaikan banyak sekali, itu dari 900 kali lipat ya teman-teman, jadi ini banyak banget. Dan menurut saya karena dia sudah naik sangat banyak, jadi dia itu cenderungnya akan mengalami konsolidasi yang cukup lama. Jadi tidak akan naik-naik dulu, karena ya dia sudah naik banget dari 2020 sampai 2022, capai all time high-nya di sini 3,5 dolar. Itu menurut saya dia akan berada dalam konsolidasi yang cukup lama, jadi downtrend di sini terus, dan belum bisa bullish lagi, kecuali dia hanya mengikuti Bitcoin itu bisa-bisa saja. Oke, kalau kita cek untuk ininya, bagaimana? Cek untuk daerah supportnya, itu daerah support selanjutnya yang kuat adalah di daerah ini, 0,15 dolar, atau penurunan sekitar 60%, dan 0,05 dolar di situ adalah daerah-daerah best buy-nya ya. Kalau misalnya ke situ. Bisa pasang jaring di sini, pasang jaring di sini, kemungkinan besar bisa ada bounce dari sini, karena di sini adalah daerah. Lihat, ini adalah swing low sebelumnya, jadi ada kemungkinan untuk bounce dari situ. Dan di sini juga adalah high sebelumnya, bisa kemungkinan ada bounce dari situ. Nah, itu untuk FTM. Oke. Dan kita akan melihat chart menarik pada hari ini, yaitu Bitcoin Yearly Moving Average dari On-Chain College. Dan ini ada 3 garis, yaitu 2 years MA Moving Average, atau 3 years 3 tahun, ada 4 tahun. Mana yang 2 years ini yang kuning, biru yang 3 tahun, ungu yang 4 tahun.
situasi bear market adalah di mana dia menembus 2-year MA ini, menembus 3-year MA ini, dan ditahan oleh 4-year MA. Jadi, di sini kita lihat dia tembus ke bawah, sampai ke sini, yang biru ini, tembus lagi ke bawah, dan ditahan di yang ungu ini. Jadi, ini bisa menjadi pedoman buat kita, di mana kita harus, kita boleh membeli Bitcoin ya, bukan harus ya teman-teman. Oke. Apa yang terjadi di tahun 2019 bear marketnya sama juga. Di sini tembus dari garis kuning, sempat tertahan di garis biru, habis itu dia bottomnya di garis warna ungu ini. Bottomnya di sini. Pas Corona Dam juga sama, tembus langsung ke sini, tapi dia langsung naik. Dan kalau bedanya sekarang itu dia lebih perlahan dibandingkan dengan Corona Dam. Corona Dam itu lebih cepat. Jadi dia bisa langsung recovery, V-shape recovery di sini. Kalau kita itu lebih mirip dengan yang situasi di sini dan situasi di sini. Jadi lebih lama prosesnya karena akan ada proses akumulasi lagi sideways dulu sebelum dia dipump seperti ini. Sebelum dia pump seperti ini. Di mana harga daripada dasarnya kemungkinan itu adalah di sekitar harga 21.300-an, 22 ribuan di situ. Dan mungkin kalau misalnya parah penurunannya dia bisa sampai ke 18.000 menembus garis yang warna ungu ini. Menurut saya itu adalah daerah yang sangat best buy sekali. Jadi jangan lewatkan kesempatan, bisa kita taruh jaring di situ, tapi kalau misalnya tidak kena ya sudah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kepastiannya, teman-teman bisa taruh di daerah 21.000 itu menurut saya lebih banyak kemungkinan untuk naiknya daripada kemungkinan untuk turunnya setelah beberapa bulan kemudian. Jadi ini kita pikirnya jangka panjang teman-teman, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek ya kemungkinan setelah naik bisa turun lagi di sini, setelah naik bisa turun lagi di sini, bahkan lebih low daripada sebelumnya. Jadi dipikir akan terjun lagi ke bawah. Nah itu kita bicara soal kemungkinan atau probabilitas, dan kemungkinan besar bisa bounce dari 4-year MA ini. Nah, itu bisa jadi pedoman untuk teman-teman. Nah, ini saja analisa untuk hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Selalu dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.